Anies, dan saya sering mengulanginya. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Karena pada waktu itu pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan presiden harus orang Indonesia asli. Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan presiden harus orang Indonesia asli. Sedikit himbauan buat saudara-saudaraku, para pendukung Pak Anies Baswedan. Yang pertama, harap tabahkan hati, ini ujian. Halo Indonesia, saya Kristianto Yunoni, salam NKRI. Ini ada berita gembira buat para pendukung Anies Baswedan ya. Berita gembiranya adalah bahwa Pak Anies Baswedan nggak bisa mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Anies Baswedan itu tidak memenuhi syarat utama. Syarat utama menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Oh, bukan berita gembira ya. Ini berita buruk nampaknya. Oh iya betul, berita buruk. Maaf ya. Maaf. Bukan berita gembira tapi berita buruk. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 1 bahwa yang bisa menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu adalah warga negara Indonesia asli berdasarkan kelahiran. Kira-kira seperti itu ya. Jadi maaf saja buat warga negara Indonesia yang notabene adalah imigran. Ya ini bukan rasis ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 1. Ya, bukan rasis ini. Jadi sekali lagi maaf kata saja buat saudara-saudara warga negara Indonesia imigran yang berlatar belakang bukan keturunan Nusantara asli, termasuk juga Pak Ahok, siapa lagi? Ya, Pak Anies Baswedan, apalagi Novel Bamukmin. Ya, nggak bisa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 1 bahwa yang bisa menjadi pemimpin bangsa Indonesia adalah orang Nusantara asli berdasarkan kelahiran. Kalau ada bau-bau imigran nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali melalui amandemen Undang-Undang 1945 pasal 6 ayat 1 ya, kalau di amandemen terus dirubah sedikit bahwa orang atau sosok atau tokoh politik yang sudah teruji kesetiaannya terhadap NKRI, yang sudah teruji nasionalismenya ya, meskipun dia latar belakangnya itu WNI imigran, tapi kalau sudah teruji dan terbukti nasionalismenya, kecintaannya terhadap NKRI, boleh. Kalau dirubah sedikit seperti itu, saya kira Pak Anies Baswedan juga bisa mencalonkan diri sebagai capres. Pak Ahok juga bisa. Kalau Undang-Undang 1945 pasal 6 ayat 1 itu di amandemen. Tapi kalau tidak di amandemen, maka bukan rasis, bukan sara, maaf kata saja, warga negara Indonesia yang ada bau-bau imigrannya, entah itu keturunan Arab, entah itu keturunan Cina, entah itu intinya keturunan di luar dari keturunan asli Nusantara lah ya, itu nggak bisa, ya, itu nggak bisa. Sedikit himbauan buat saudara-saudaraku, para pendukung Pak Anies Baswedan. Yang pertama, harap tabahkan hati, ini ujian. Ya, harap bersabar, ini ujian. Terus kalau kalian itu benar-benar berniat untuk mengusung Pak Anies Baswedan sebagai capres untuk 2024, 2029, maka aksi kalian kemarin yang menolak diadakannya amandemen Undang-Undang 1945 itu telah blunder. Iya kan? Itu sudah blunder kan? Semestinya kalian juga menambahkan satu tuntutan bahwa kalau ada isu amandemen Undang-Undang 1945 pasal 7
ya kalian tambahkan lagi satu poin tuntutan agar pasal 6 ayat 1 itu juga diamandemen. Iya kan? Jadi bisa seiring sejalan, kan begitu. Ya enggak? Tapi baru saja ada isu amandemen Undang-Undang 1945 pasal 7. Kalian demo, menolak, katanya pemerintah otoriter, pemerintah menggunakan fasilitas negara, memanfaatkan kekuasaan untuk melakukan segala sesuatu demi memuaskan ambisi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang telah terbukti bahwa berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 6 ayat 1, warga negara Indonesia yang berlatar belakang imigran tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden. Jadi calon presiden juga nggak bisa, calon wakil presiden juga nggak bisa, kecuali para wakil rakyat menyelenggarakan amandemen Undang-Undang 1945 tentang kelayakan seseorang atau tokoh politik tertentu mencalonkan diri menjadi presiden dan atau calon wakil presiden Republik Indonesia. Ya, jadi itu saran dari saya, bahwa sebelum bertindak, sebelum beraksi, mikir-mikir dulu agar supaya jangan sampai situasinya berbalik menjadi blunder dan bumerang bagi diri kalian sendiri. Ya, masih ada peluang, masih ada peluang. Kalau benar-benar kalian itu berniat mengusung Pak Anies Baswedan, ya, cobalah tuntut pemerintah, cobalah tuntut para wakil rakyat, DPR dan MPR, cobalah menuntut untuk diselenggarakan amandemen Undang-Undang 1945 agar supaya jagoan kalian Pak Anies Baswedan itu bisa memiliki peluang juga untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia. Karena tanpa adanya amandemen Undang-Undang 1945 pasal 6 ayat 1, maka sudah pasti Pak Anies Baswedan itu nggak bisa, jangankan jadi presiden, mencalonkan diri saja ditolak, ya, mencalonkan diri saja ditolak, nggak bisa, begitu, ya kan? Nah, kecuali kalian itu mau membuat satu negara sendiri, negara bayangan gitu, atau negara apa ya, negara khayalan kira-kira, ya kan? Negara khayalan begitu, negara fiksi kata Rocky Gerung, ya. Kalau kalian berniat atau bisa mendirikan sebuah negara fiksi dan Pak Anies Baswedan adalah presidennya, saya kira bisa, ya. Saya Kristianto Yen Oni, mohon maaf bila ada pembahasan saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, terkhususnya buat yang tercinta para pendukung Pak Anies Baswedan. Dari dasar hati yang paling dalam, saya Kristianto Yen Oni, mohon maaf beribu-ribu maaf. Salam NKRI.